Ibu, terima kasih sekali atas kesempatan waktunya. Bagaimana cara Ibu menggambarkan suasana sosial, politik, dan budaya di masa Orde Baru, khususnya dari sudut pandang Ibu sebagai seorang perempuan penyair? Terus terang sih ya, terus terang saya dari mulai menulis sampai sekarang itu sih dikira bukan perempuan. Kenangan utama kenapa sekarang saya tulisannya seperti itu, yang mana sangat aman, itu karena saya ingat dulu waktu saya kecil, kalau nggak salah itu saya baru sekolah. Itu saya diajak ibu saya naik becak, itu di Malang ya, di kota Malang, diajak naik becak berdua. Lalu di tengah jalan ibu saya tanya, kalau kamu memilih nama apa yang kamu inginkan? Ibu saya bertanya dengan santai, dengan kayak bermain-main gitu ya. Jadi saya pikir itu main-main gitu, seneng-seneng gitu. Jadi saya pilihlah nama. Nah, itu setelah saya dewasa barulah saya tahu itu adalah karena Orde Baru meminta semua orang Tionghoa tidak menggunakan nama 3 suku kata. Jadi saya harus mengganti nama saya. Jadi waktu saya tahu itu, saya nggak tahu saya harus sedih kah, saya harus marah kah, saya harus gembira kah, saya apa tuh nggak tahu sama sekali. Tapi dari sejak itu saya merasa saya kehilangan kesakralan sebuah nama, baik nama saya sendiri pun maupun nama orang lain. Jadi istilahnya tuh seperti nama itu ya wis nama tulisan huruf-huruf, tidak terintegrasi dengan takdir, dengan indikasi suatu bangsa, dengan suatu marwah yang harus dijaga dengan taat gitu ya. Itu ya wis nama tuh tulisan gitu. Itu salah satu efek yang saya rasakan sampai sekarang. Nah itu baru soal nama. Makanya kenapa tadi saya bilang beda, karena dari nama itu tadi ya, kita melompat ke keamanan. Kenapa keamanan? Kenapa keamanan saya sebutkan berulang kali? Karena sebagai keturunan Tionghoa itu kami mengalami perlakuan yang sangat berbeda dengan orang-orang lokal. Misalnya kalau kita ke kelurahan gitu ya, urus suatu dokumen gitu ya, itu kalau orang lokal mungkin hanya perlu 2 lembar, misalnya bawa kartu keluarga sama pengantar RT gitu ya. Kalau saya minimal 7-9 lembar kertas, itu harus saya bawa kemanapun gitu. Jadi itu menjadi basic, seperti jangankan keberanian ya, keinginan untuk menuliskan protes pun nggak ada. Itu kayak orang udah ya wes lah, beginilah nasibku gitu di negara ini ya, kayak antara putus asa dan ya akhirnya merenung ke diri sendiri, mengungkapkan apa yang ada di diri sendiri, terlepas dari segala kemarahan. Kalau kesedihan tentu masih ada ya. Kalau kemarahan itu saya sebagai itu tadi merasa sangat sulit untuk mengemukakan kemarahan saya, seperti tidak ada space untuk tidak ada ruang bagi saya untuk marah di negara ini. Udah mati rasa Bu. Banget. Ya. Tapi itu bukan hanya dari pemerintah ya, dari masyarakat sekitar juga. Perbedaan itu mau nggak mau ada. Berarti nama Ibu Medi Lukito itu berarti betul-betul Ibu yang memilih nama itu ya, Bu ya? Itu sebenarnya aslinya bukan itu, makanya saya bilang saya kehilangan kesakralan suatu nama karena tadinya namanya itu Medianti. Terus karena saya nulis udah kan namanya M-E-D-Y gitu ya. Jadi itu udah nggak pengaruh ke saya mau Medianti kayak mau Medi kayak mau Medu kayak itu sebenarnya udah ya wes lah gitu. Kayak ya pokoknya di koran saya pakai ini ya. Apa tekanan itu tuh apakah semakin menguat juga Bu ketika Orde Baru? Itu Orde Baru itu mulainya tahun 66 ya. Tahun 66 itu yang udah mulai Orde Baru, dan penggantian nama itu sekitar tahun itu kalau nggak salah. Soalnya saya belum sekolah ya. Sekitar tahun itu. Soalnya zaman
sebelumnya Pak. Ya, Kayaknya 6 bulan ya. oke sekitar itulah. Jadi memang ya ini orde baru punya gawe gitu. Berarti ya itu juga mempengaruhi kreativitas ibu gitu ya, Sangat. ketika menulis gitu. Sangat. Bisa digambarkan itu pengaruhnya untuk kreativitas. Pengaruhnya ke kreativitas saya itu saya lebih tidak bisa sebebas orang biasa. Terus terang aja. Oke. Tidak bisa sebebas orang biasa karena setiap saat saya ketakutan. Boleh nggak ya saya ngomong ini? Boleh nggak ya saya nulis ini? Boleh nggak ya saya begini? Boleh nggak ya saya begitu? Itu ada kayak apa namanya, batasan yang mungkin bukan ditetapkan oleh pemerintah atau masyarakat, tapi saya sendiri berdasarkan pengalaman yang membuat saya itu istilahnya itu hidup dalam apa ya namanya, hidup dalam keterbatasan yang mungkin saya ciptakan sendiri gitu. Tapi itu berakibat semua yang saya tulis itu ya lebih ke dalam diri saya sendiri, lebih ke kontemplasi, bukan protes. Oh, oke. Apakah ibu juga merasakan adanya ekspektasi khusus yang ditujukan kepada perempuan, termasuk perempuan penyair gitu pada masa itu, Bu? Kalau saya sih nggak merasakan, terus terang tidak merasakan perbedaan ya. Karena mungkin itu tadi, karena saya dianggap, karena saya memang jarang sekali kumpul dengan teman-teman penyair, penulis gitu ya. Jadi orang itu tidak mengenal saya, cuma tahu nama dari koran gitu. Jadi karena saya sering dikira laki-laki, saya tidak menerima perlakuan khusus kayak yang harus dandan lah, harus ngomong inilah, harus ngomong itulah, itu saya nggak merasakan itu. Dan kayak Bu Rayani tadi juga, saya menulis hanya menulis aja. Bagi saya tidak penting mau ada panggung, mau tidak ada panggung, mau dimuat, tidak dimuat, itu bagi saya itu urusan kesekian. Yang pertama adalah saya menulis untuk kebahagiaan saya sendiri. Itu poinnya. Oke. Bagaimana nih peran ibu ya, sebagai istri, ibu rumah tangga gitu, apakah itu mempengaruhi gerak ibu sebagai seorang perempuan penyair Sangat. yang ingin bersuara? Sangat ya. Kalau bersuara tidak, tapi kesempatan untuk menulis itu jauh berkurang. Karena sebagai ibu, sebagai istri, tentunya kita mau nggak mau fokus ke rumah tangga. Iya. Itu yang utama, gitu. Ngurusi suami, terutama ngurusi anak, itu udah istilahnya saya bukan bilang tugas ya, itu takdir yang harus saya jalani, dan saya bahagia untuk menjalani itu, sehingga saya kesampingkan untuk urusan menulis ini kesekian. Itu bukan lagi prioritas. Setelah saya menikah dan punya anak, itu bukan prioritas, menulis itu bukan prioritas lagi gitu. Karena memang kesempatannya berkurang. Tapi itu dengan prioritas tadi, dengan tidak diprioritaskan, ada kesedihan tidak? Tidak, sama sekali tidak ada kesedihan. Karena saya menjalani hari-hari saya dengan keluarga, memang saya bahagia, saya ikhlas menulis ya kalau sempat, karena memang puisi saya itu bentuk modelnya kan puisi yang butuh kontemplasi ya, butuh istilahnya tuh apa tuh namanya, butuh pendalaman. Butuh pendalaman baru dituliskan gitu. Nah, saat pendalaman itu yang saya sih tidak punya, karena kesibukan sebagai perempuan itu tadi gitu. Tapi ya nggak ada hubungannya dengan kepenyairan atau apa ya. Ya memang di mana-mana ya kita bertugas ngurus rumah tangga, dan itu saya ikhlas, saya bahagia, nggak pengaruh gitu. Dan lagian kan seperti saya bilang tadi, saya tidak mengejar panggung, tidak mengejar koran, tidak mengejar apapun gitu. Itu sebabnya saya tidak terbebani. Wah, minggu ini gue harus di koran ini, besok harus tampil di sini. Itu tidak ada beban sama sekali gitu. Jadi saya menulis di mana saya ingin dan saya mau.
Oh, oke. Kalau tadi menarik ke kontemplasi tadi, kalau dikaitkan dengan Orde Baru, apakah ini ada karena sikap apatis gitu ya? Pengaruh dari sikap apatis ya, Orde Baru sudah seperti ini memperlakukan saya, jadi sudah saya tidak mau protes, saya tidak mau apa, karena kemarahan pun sudah tidak inilah ya, karena apatis tadi. Jadi untuk melontarkan kemarahan pun tidak dilakukan gitu. Itu pelarian kah atau memang satu kesadaran kah atau bagaimana, atau strategi gitu? Bukan pelarian, bukan kesadaran, seperti udah otomatis saya harus mengamankan diri saya sendiri. Itu udah seperti otomatis kalau orang naik motor ya harus di jalan yang benar supaya nggak jatuh gitu ya. Itu bukan apa ya, bukan paksaan, bukan juga ya, mungkin bisa dibilang strategi ya, mungkin bisa dibilang strategi, tapi ya kalau strategi itu kan untuk tujuan yang besar ya. Saya terus terang menulis itu tidak punya tujuan besar, saya hanya menulis karena saya bahagia ketika menulis gitu. Ya, termasuk puisi-puisi di Selendang Pelangi itu kan pendek-pendek dan seperti kalau yang lain kan ada apa puisi yang secara jelas terhubung dengan peristiwa di masa Orde Baru seperti tadi Ibu Rayani ya, tentang Kahar Muzafar 98 atau tentang pencekalan terhadap tokoh tertentu. Nah, kalau Mbak Medi kan seperti sendirian saja gitu ya, sendiri gitu, tidak berkait dengan ya berkaitan sama sekali dengan situasi sosial masyarakat. Nah itu bisa dijelaskan itu kenapa gitu? Sebenarnya sangat berkait. Seperti kasus 98 itu saya ingat betul, saya hanya bisa mengunci anak-anak saya di dalam kamar. Saya duduk di ruang tamu megang sapu biasa. Senjata saya cuma itu. Kenapa? Saya tidak memiliki ketegaan untuk membawa pisau untuk menyakiti bangsa saya sendiri. Saya hanya bawa sapu, yang mana yang nggak ada gunanya. Uang kamar sama saya duduk itu cuma dibatasi apa namanya tuh, hotdog, cuma dibatasi triplex. Jadi sebenarnya saya duduk di situ megang bawa sapu tuh ya nggak ada gunanya. Kalau saya disam pasti mati. Itu karena itu api itu sudah di 4 sudut. Di 4 sudut wilayah saya itu udah penuh api, udah ya sudahlah gitu. Tapi tetap saya tidak punya itu di rumah itu lah. Saya tidak punya keberanian untuk membawa pisau. Karena bagaimanapun itu bangsa saya sendiri. Itu masih ada gitu. Ya pun saya marah sekali. Itu makanya di puisi saya juga saya nulis yang tentang 98. Itu terus terang sih bukan marah ya, cuma lebih kesedih gitu. Saya tulis di sini. Sedih tidak berdaya ya. Sedih tidak berdaya, sedih kok begini ya gitu. Ini judulnya Hakikat. Bagi siapa hakikat hidup dan mati? Kawan disanding tak lagi berjabat. Harta di tangan tak lagi tergenggam. Doa di hati tak lagi berjawab. Di belantara tanpa sanubari, hanya maut yang dituai. Saya hanya bisa menulis seperti itu gitu. Padahal ini sebenarnya ya marah, ya sedih, ya putus asa, karena betul-betul situasinya itu membuat kita tidak bisa membuat saya, bukan kita ya, membuat saya tidak bisa melampiaskan itu. Jadi sebetulnya itu berkaitan dengan peristiwa 98, tapi tidak tercantum sedikit pun ya, satu kata pun yang orang hanya bisa melihat dari judul. Jadi itu apa namanya? Memang keadaannya seperti itu. Iya, itu tadi yang Seperti kata Mbak Baby tadi, selain karena sudah semacam apatis dengan perlakuan Orde Baru, juga cara mengamankan gitu ya. iya, cara mengamankan diri sendiri. Ya. Tapi itu tentunya karena bekal ketakutan saya tuh dari zaman dulu ya. Zaman dulu kita hidup di kota kecil. Itu tentunya kalau orang yang di Jakarta, di ibu kota itu beda.
situasinya beda. Jadi kalau orang di Jakarta menuduh, kamu pengecut harus ganti nama, ya beda situasinya. Saya di kota kecil, di mana pada zaman itu tuh kalau nggak salah, itu ABRI itu kan punya kekuatan yang besar. unlimited ya. Apalagi di kota kecil yang tidak terdeteksi oleh pusat. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang membuat saya tidak mempunyai bukan hanya keberanian, tapi kesempatan untuk melawan pun tidak ada. Berarti ya itu merupakan salah satu strategi ibu juga gitu ya, untuk dalam tanda petik menyamarkan kritik ibu terhadap situasi yang terjadi pada saat itu ya. Iya. Apakah ibu bisa memberikan contoh apa ya, strategi gitu ya, bahasa atau gaya penulisan yang ibu anggap efektif untuk menyampaikan pesan tanpa mendapatkan represi langsung? Nggak ada strategi sih ya. Karena saya memang menulis aja hasil dari kontemplasi itu, hasil dari pendalaman itu tadi. Jadi nggak ada berpikir strateginya begini. Itu kan ada ya, kalau dulu ya, kita kan puisinya masuk di koran gitu ya. Itu kan harus melewati redaktur dulu, baru bisa lolos masuk koran. Nah itu ada kawan-kawan yang sampai melihat redakturnya siapa nih, oh si A ini senangannya puisi yang begini, jadi saya nulis puisi begini supaya dimuat. Itu zaman dulu ada. Nah bagi saya itu tidak perlu, karena saya memang tidak mengejar apa ya, macam mencari popularitas semacam itu. Tuh bagi saya ya nantilah, kalau ada saya diundang ya alhamdulillah, kalaupun tidak diundang ya rapopo gitu ya. Jadi memang menulis hanya untuk kepuasan diri sendiri dari hasil pendalaman saya sendiri. Ibu boleh ceritakan bagaimana proses kreatif ibu dalam berkarya? Proses kreatif itu dari awalnya ya. Dari awalnya itu ceritanya, saya punya sahabat di Aceh. Dia dari kota Banda Aceh. Dia menulis puisi, dimuat di koran. Lalu suatu hari dia meminta saya menulis, coba kirim ke koran gitu. Saya tidak punya pengalaman sama sekali menulis, tidak ngerti apa itu harus masuk koran dan sebagainya ya. Akhirnya saya kirim ke dia, ternyata masuk di koran. Nah setelah itu seperti ditantang gitu, masuk koran A, saya coba koran B. Koran B masuk, koran C masuk, koran D gitu. Jadi itu kayak mengalir tanpa intensitas untuk cari nama. Jadi itu mengalir cuma saya ingin bukan mengalahkan. Saya ingin tahu kemampuan saya sejauh apa. Gitu. Karena saya lolos di A belum tentu di B, C. Gitu ya. Jadi saya harus mencoba berbagai ini untuk melihat, oh saya ternyata memang punya kemampuan di situ, atau sebaiknya saya berhenti aja karena nggak mampu kemana-mana misalnya ya gitu ya. Itu cuma itu aja. Nah terus habis itu mulai dari koran Banda Aceh, koran Sumatera Barat, koran Jakarta, sampai koran internasional. Aceh dulu. Banda Aceh. Itu berarti dari usia berapa ya Bu? Dari SMP itu apa? SMP. SMP itu kan zaman apa namanya, sahabat pena itu loh. Oh ya, respondensi itu ya Bu, sahabat pena. Jadi sahabat pena saya itu di Banda Aceh. Namanya Kardi Syahid. Ibu, saya mau tanya juga, ini sekaitan dengan proses kreatif ya. Hal yang unik yang saya temukan dari puisi ibu ada yang judulnya Sajak Jarak, yang mana itu isinya hanya titik-titik yang semakin berjarak. Itu sebagai penyair, itu apa yang ingin ibu sampaikan sebetulnya melalui puisi yang menurut sebagian pembaca mungkin ini sangat-sangat abstrak atau penafsirannya bisa sangat luas begitu. Sajak Jarak. Sebenarnya kalau untuk puisi itu kan pengertiannya silakan masing-masing pembaca ya. Tapi kalau bagi saya ingin menunjukkan emptiness. Artinya kita sampai pada suatu posisi, pada suatu saat ketika semuanya itu kosong.
semuanya kosong, kita berjalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Itu seperti kosong apa ya? Gimana ya ceritanya? Kosong dalam arti kalau orang meditasi itu pada posisi kosong gitu ya. Nah itu yang saya alami dan saya ingin tuliskan di situ. Dan tentunya itu kalau dengan kata-kata emptiness itu kehilangan arti. Di mana biasanya Ibu menemukan ruang untuk berekspresi atau berbagi karya pada saat itu gitu? Ya, apa Selain dari koran, iya. sarananya kalau saya memang waktu itu hanya koran dan majalah. Kenapa begitu? Karena salah satu yang saya kerjakan itu adalah apa namanya itu redaktur. Karena kalau puisi saya lolos lewat redaksi dimuat, itu suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan gitu. Beda dengan kalau dilihat ke zaman sekarang tentu sangat berbeda, karena sekarang semuanya online. Iya. Kalian menulis satu puisi langsung naik upload, selesai, seluruh dunia membaca. Kalau zaman saya dulu semuanya harus lewat redaktur koran, redaktur majalah. Mereka yang memeriksa, mereka melihat ini layak muat atau tidak. Itu bisa kayak ujian gitu loh, kayak ujian lewat gitu ya. Makanya saya ingin tahu nih kemampuan saya di mana dan sudah meningkat atau tidak gitu. Kalau memang saya tidak mampu di situ ya saya berhenti. Itu poinnya itu cuma itu. Nah itu terus berlanjut terus ya. Cuma itu tujuannya, sampai biarpun sudah dimuat di horizon pun tetap tujuannya ingin gitu, jadi kirim ke majalah internasional, koran internasional juga masuk gitu ya. Ya sudah gitu. Nah, tentang koran ada tidak Mbak Medi sebagai perempuan merasakan perbedaan perlakuan dari koran, karena saat itu kan ya ada semacam pemarginalan juga terhadap perempuan. Enggak, karena itu tadi mereka nggak tahu saya perempuan. Itu memang tidak menyertakan biodata gitu, enggak tidak ya? Ya, dia biodata kan tidak ditulis saya perempuan gitu. Ini bukit. Kemungkinan mereka tidak tahu perempuan. Gitu. Karena mereka nggak tahu, jadi saya tidak pernah mengalami sebagai wanita penyair itu yang mengalami ini dan itu tuh saya nggak pernah. Sudah merasa aman ya tersembunyi. Aman. Iya. Jadi saya juga tidak berusaha membuka bahwa saya bukan laki-laki. Ya kan kalau di Eropa abad 18 itu para perempuan memang sengaja menulis dengan nama laki-laki. Nah, sambil hal itu disengajakan juga gitu ya. Dengan apa namanya? Dulu memilih nama itu, sekarang misalnya saat itu mereka tidak tahu saya laki-laki atau perempuan, jadi sudah ini malah bagus gitu. Ada semacam itu tidak? Bukan dengan sengaja sih, bukan dengan sengaja. Karena saya juga nggak tahu bahwa nama itu kebanyakan laki-laki. Saya coba iseng aja, Medi, Lukito itu nama ayah saya. Nah saya tahunya itu sudah beberapa saat ada teman yang nanya, belum kenal ya, dia nanya, dia kira saya laki-laki. Nah, baru sejak itu saya sadar, oh jadi selama ini saya dikira laki-laki. Oke. Lanjut. Jadi bukan sengaja supaya tidak dikenali ya, tapi memang karena tidak ada yang mengenali dan saya tidak mengalami istilahnya tuh masalah-masalah dengan nama itu, baik diduga pria, diduga apapun, tidak ada masalah ya wis, tidak ada masalah. Saya tidak ada sama sekali niatan untuk mengubah gaya saya supaya dimuat. Itu sama sekali tidak ada. Karena saya memang fokus saya bukan panggung. Fokus saya bukan pentas, bukan panggung. Saya hanya menulis karena saya bahagia. Iya. Jadi memang tidak perlulah kita mengikuti, oh redaktur ini senangannya ini, redaktur itu senangannya itu. Saya tidak sama sekali tidak melakukan itu. Nah, prinsip seperti itu dipengaruhi oleh karena Mbak Medi perempuan atau tidak? Karena misalnya, oh perempuan itu ya tempatnya bukan di publik gitu kan, panggung ruang publik lah gitu ya. Ini saya di ruang sendiri, di ruang privasi gitu. Itu dipengaruhi oleh itu Sama sekali.
sama sekali enggak. Memang niatnya ya niatnya menulis ya. Itu berarti dari latar belakang keluarga juga sangat membebaskan ibu ya dalam proses kreatif gitu Bu. Sangat Sangat bebas. mendukung juga kan gitu mereka. Sangat mendukung. Ibu mulai jatuh cinta ke sastra atau ke puisi ini sendiri sudah sejak lama Bu? Dari sejak itu SMP ketika puisi saya pertama kali dimuat. Nah di situ mulai setelah, kalau nggak salah itu setelah pemuatan yang ketiga, baru saya mulai lucu juga ya, senang juga gitu ya, ini suatu kegiatan yang membawa happiness gitu ya. Terus saya mulai nulis lah di situ. Tadinya ya nggak tahu apa itu puisi, apalagi teori-teori, itu namanya SMP ya. Iya. Belum membaca buku-buku orang terkenal itu belum lah, cuma senang-senang aja. Menurut Ibu, seberapa pentingkah gitu peran komunitas atau jaringan sesama penyair dalam memberikan dukungan dan kekuatan untuk terus berkarya di tengah tekanan? Komunitas itu bagi saya sangat penting. Tapi komunitas itu selalu ada istilahnya ketua atau pengurusnya. Jadi kadang-kadang tergantung si ketua ini arahnya kemana, pengurus ini arahnya kemana. Dia mau jualan kah, dia mau menaikkan dirinya sendiri kah, dia mau mengangkat organisasinya kah. Itu sekali lagi itu tergantung ya. Jadi kalau saya bilang memang komunitas itu sangat penting, tapi juga ada komunitas-komunitas yang istilahnya tuh lebih mengangkat ketuanya, yang di bawahnya ya biarin aja situ member gitu ya. Iya. Tapi bagi saya penting, karena dulu saya pernah mendirikan dan mengurusi komunitas buruh, komunitas sastra Indonesia. Itu kita fokusnya membantu para sastrawan sastrawati buruh untuk muncul, karena di zaman itu buruh itu kan orang-orang terpinggirkan, sangat terpinggirkan, yang nggak dianggap. Nah mereka tuh ternyata banyak menulis, mau kita bilang bagus banget juga enggak, tapi kan bukan kita untuk memutuskan itu bagus banget atau tidak. Jadi kita angkat mereka dan itu lumayan berhasil, buru-buru juga seneng, kita terbitkan buku dan ada yang terus tampil sampai sekarang gitu. Karena sekali lagi tampilnya itu akan tergantung kayak hukum rimba ya, kita kan dilihat dunia, dilihat masyarakat mau membaca atau tidak, laku atau tidak, itu kan kembali lagi ke Masyarakat itu. orang itu. Tapi dalam komunitas buruh itu kita bantu, itu salah satu segi positif yang saya lihat. Terkait dengan komunitas tadi ya, kan kalau di situ Mbak Meli sendiri yang memang berinisiatif. Nah sekarang di tengah jaringan komunitas itu sendiri, di tengah pergaulan kesenimanan, ke penyairan gitu, Mbak Medi kan seperti tadi digambarkan oleh Mbak Medi itu mendapat bukan hanya dalam segi politik, tapi di masyarakat pun mendapat perlakuan ya. Pertama sebagai etnik Tionghoa, kemudian juga, nah ini juga yang ingin saya tanyakan, sebagai perempuan merasa tidak gitu ya, mendapat tekanan, dan kaitannya dengan keberadaan komunitas. Misalnya saya sendiri kan pernah mengalami misalnya ya, dan melihat sendiri bagaimana perempuan itu sering dimarginalkan dalam event-event sastra misalnya, dalam kegiatan-kegiatan sastra atau dalam kritik yang ditulis oleh para kritikus gitu. Nah, Mbak Medi sebagai perempuan terlebih etnisnya Tionghoa itu bagaimana merasakan itu? Kalau saya sih tidak terlalu merasa termarginalkan, karena memang kenyataannya penulis penyair perempuan itu sangat sedikit dibandingkan menulis pria. Jadi kalau yang muncul pria-pria ya ini karena wanitanya hanya berapa persennya, dari jumlah pria itu. Kalau yang sebagai Tionghoa memang ada masalah
Itu sebabnya waktu itu kita kerjasama juga membantu mengangkat para penulis Tionghoa untuk tampil gitu. Kenapa itu dilakukan? Setelah kita tahu mereka mengirimkan puisinya ke koran di Tiongkok, di Cina sana, mereka mengirimkan puisinya di koran-koran di sana, itu hampir semua tulisannya mengenai Indonesia. Tidak ada yang tahu kan? Nah, setelah kita baca, oh, ada nama ini orang di Jakarta nih, siapa gitu. Nah, kita cari tahu, akhirnya kita terhubung, jadi kita kerjasama, kita ajak mereka untuk tampil juga, kita bikin acara yang mereka bisa ikut tampil di situ. Cuma memang komunitas itu kan kita berusaha ya, sebagai pengurus gitu berusaha, tapi sekali lagi masyarakat luas bagaimana menerimanya itu juga merupakan salah satu poin apakah orang itu akan berhasil atau tidak. Itu karena nama mereka masih menggunakan nama Tionghoa ya. Sebagian ya, sebagian masih menggunakan nama Tionghoa, tapi sebagian besar sudah nama lokal. Cuma mereka kayak mungkin kondisinya seperti saya tadi, takut untuk muncul gitu, takut untuk muncul. Kalau saya muncul ya karena kawan saya yang di Banda Aceh itu kan orang lokal ya, dan dari kecil saya kumpulnya orang lokal. Sebenarnya tuh di dalam pergaulan sehari-hari itu saya tidak merasa saya ini Tionghoa gitu, karena semuanya lokal. Keluarga saya juga sudah tidak tahu ada istilah Tionghoa itu sama sekali tidak ada. Adanya cuma di perlakuan itu, terus kalau yang bukan teman gitu yang lihat gitu. Tapi kalau di antara teman-teman sendiri kayaknya nggak masalah. Dan kadang-kadang saya dan keluarga saya tuh lupa bahwa kita keturunan Tionghoa. Jadi waktu Mei 98 anak saya perempuan itu saya larang naik mikrolet, naik apa namanya, cek mikro ya zaman sekarang, naik mikrolet. Dia mau pulang sekolah naik mikrolet, saya bilang nggak boleh. Saya nggak bilang alasannya apa, dia alasannya itu temanku sih itu boleh kok, namanya siapa ya, si Dinda, temanku Dinda boleh kok naik mikrolet. Nah di situ dia nggak sadar bahwa dia Tionghoa, dan saya juga tidak bisa bilang karena kamu Tionghoa. Ada saat ya udah nggak usah gitu. Ada saat yang saya tidak bisa menjelaskan, tapi kita harus menjalani saat itu gitu. Tapi dengan kondisi seperti itu gitu ya Bu, apakah Ibu merasa bahwa menjadi seorang perempuan penyair itu justru bisa memberikan perspektif gitu atau kekuatan yang unik dalam merespons Orde Baru Bu? Seharusnya bisa kalau saya punya keberanian. Kalau saya punya keberanian. Tapi karena pengalaman masa kecil, pengalaman masa muda saya yang kurang enak, itu membuat saya tidak punya keberanian. Bukan hanya keberanian, keinginan pun tidak untuk menuliskan hal itu tadi. Ini baru saya ucapkan di sini. Sebelumnya dulu waktu SD itu kalau banyak pulang sekolah kan selalu jalan kaki itu melewati daerah yang ada kayak perkampungan gitu. Itu anak-anak kampung Cino itu saya pulang nangis Pak. Sedih. Saya pulang nangis, kenapa ya gitu. Ya masih kecil, masih SD lah. Saya nggak tahu politik atau ini itulah. Saya nangis ya. Dan itu terjadi hampir tiap hari. Ya jadi apa, sedih. Banyak orang lain nggak tahu. Betul. Banyak orang lain nggak tahu karena tidak merasakan gitu. Ibu terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, makasih banget.